Kalau teknologi itu bisa menghadirkan tekanan, tanggapan bisa positif atau negatif seperti saya bilang. Penerjemah, apakah akan hilangkan tugas? Saya masih ingat ada penerjemah kitab yang bilang dengan frustrasi, tugas saya sekarang tidak penerjemah lagi, tapi sebagai editor dari draft. Kalau AI yang bikin draft pertama, saya bukan penerjemah, saya hanya editor. And lebih daripada itu, kalau semua dilakukan oleh AI, saya sekarang tidak punya pengertian dalam akan teks diriku. Ada lain daripada donor. Mereka bilang, ya tujuan itu untuk mempercepatkan pekerjaan. Yang penting, positif, mereka bisa dapat dengan lebih cepat. Tak harus tunggu 7 tahun atau 20 tahun. Tapi apakah kualitasnya dan mungkin mereka tidak siap. Mungkin kalau saya punya magic button, klik, dan ini Alkitab siap, komunitas tidak terlibat, komunitas tidak, and so harus hati-hati karena ada sangat negatif kalau proses terlalu simsalabim dan mereka komunitas tidak terlibat karena komunitas sekarang mereka bisa dapat Alkitab lebih cepat dan bisa terjemahkannya Alkitab tapi sebanyak bahan yang terkait. Jadi seperti yang di-sharingkan Pak Tantono kasus di Toraja, mereka menerjemahkan Alkitab dalam bahasa yang tinggi yang masyarakat sudah tidak pakai lagi, sehingga ketika selesai justru cuma masuk gudang dan tidak pernah dipakai. Sekarang mereka berusaha untuk menerjemahkan lagi dalam bahasa Toraja, tapi dalam bahasa sehari-hari, bahasa Toraja yang masih dipakai oleh masyarakat umum. Jadi penting sekali ya Pak, keterlibatan masyarakat untuk mengiyakan atau paling tidak merespons. Ya, supaya hasilnya pasti bisa dipakai. Kalau tidak, sayang sekali. Nah, ini kasus yang AI bisa sangat menolong karena untuk AI hanya mengubah style atau gaya, sama ayat ini di dalam bahasa teenager, sama ini dalam bahasa formal atau satu bahasa dinamis. AI sangat-sangat pintar untuk itu. So, dengan satu Alkitab yang formal, AI bisa dipakai itu sebagai draft dan bisa non-formalkan atau yang Pak Max maksud formal itu terjemahan yang kata per kata, yang literal. Bukan, yang kaku bahasa tinggi. Ada formal tapi ada juga seperti bahasa Bali, mereka punya Alkitab yang sangat tinggi bahasanya. Tetapi bagian besar sulit untuk mengerti, mereka bilang waktu saya sana. Hanya untuk kalangan bangsawan atau raja. Ya, oke. Saya lanjut, tetapi teknologi ada plus dan ada minus. Dan ini bukan lengkapnya, tetapi ada konsultan yang bilang, AI ada dimanapun itu pasti berguna. Dan ada lain yang bilang, waduh, AI itu hanya satu tren. Untuk apa ikut-ikut tren? Saya punya kesibukan. Atau ada orang konsultan yang bilang, saya sudah pakai Paratext, saya sudah pakai software. Apa alasan untuk cara baru yang saya harus belajar? Saya sudah terlalu sibuk untuk itu. Ada konsultan yang lain untuk yang Aqua. Aqua itu cara untuk checking, QC, quality control. Ini organisasi ya Pak? No, itu actually product. Akan lihat bersama. Okay. And karena itu melakukan yang sangat membosankan tugasnya. Cek setiap kata, cek ejaan, cek hal yang paling dasar. Dan kami lihat bersama seperti apa. But kalau terlalu gampang negatifnya, mungkin kami hilang sesuatu. Oke, saya akan mulai dari SIL atau di Indonesia Sulu, dan mereka punya beberapa jenis. Mereka tools.bible yang untuk referensi, Scripture Forge untuk drafting, dan Aqua yang untuk checking. Acts 2 itu untuk dengan Alkitab. Sekarang bisa bikin produk-produk lain yang Alkitabnya berdasar itu. Kami akan lihat beberapa. Scripture Forge memungkinkan draft zero. Berarti dari nol bikin draft. Kalau sudah punya Alkitab, akan lihat dan sangat memungkinkan Alkitab di back translate, diterjemah balik. Nah itu AI pinter itu Pak. Oh, ini AI menolong. And Aqua itu augmented, ditinggikan kualitas assessment.
Atau bagaimana bisa lihat seluruh Alkitab dan mana yang paling baik atau tidak baik dari sisi itu. And Acts 2, Kisah Para Rasul 2, itu untuk bisa menyebarkan Alkitab bahan terkait. Ya, bahan yang terkait. And bisa audio dalam banyak bahasa. Dan juga ada web-based translators. Web-based translators seperti ini. Kalau sudah sedang kerjakan daripada Bing, DeepL, Google, Meta, No Language Left Behind, and semua ini bisa menolong dalam proses menerjemah. And ini sangat-sangat menolong. And they're called converters or translators. Ternyata bahannya banyak, toolsnya banyak. Lebih lagi AI ada ChatGPT. Yeah. You can bisa luar biasa kalau pakai bahasa yang besar. Bahasa kecil lebih sulit. Perplexity sampai itu memberi sumbernya, dan ChatGPT sangat baik untuk lihat persamaan dan perbedaan. Atau untuk pertanyaan, untuk comprehension, untuk tahu dimengerti atau tidak. Clear Dashboard, ini sesuatu project yang bagus sekali untuk tidak hanya administrasi, tetapi tahu progresnya dan kualitasnya. And ada beberapa lain termasuk Scripture App Builder, dan kami akan lihat satu persatu beberapa daripada ini. Oh ya, termasuk ada alat-alat lain daripada Sabda yang sangat populer dipakai oleh project terjemahan. Kalau Indonesia, saya tahu banyak sekali penerjemah Alkitab yang memakai alat-alat Sabda untuk membantu mereka entah mengerti konsep, entah mengerti melalui interlinear. So, ada banyak tools, dan ini hanya sebagian.